Oh iya. Nah, Ayo celurit bang. Celurit. nih, Pegolok. tarik angkat dulu, angkat. Enteng kan? Iya. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo mbak. Sekarang angkat. Kenapa? Serius sih? Sendiri loh. Loh, angkat tinggi, bisa. Bisa cuma Ditahan. ini tuh gerak-gerak sendiri nih. Kayak ada yang Kayak gitu. Wah, dah. kayak. Dah. Ya. Itu semuanya benda kalau memang ada energinya, mau fiturnya apa, fiturnya batu apa, nah, itu pasti saat dia dibangunkan itu ada kerasa beda di bendanya itu, karena ya memang ada energi yang bergerak gitu. Ya nggak apa-apa orang Kebayang. Sekarang itu RB. Ya. Batu bara. Enggak berat, cuma enggak ya agak berat dikit. Cuma sini tuh gerak-gerak gini loh. ya, jadi kayak dia Berontak ke gitu. sini. gitu. Nyobain nggak? Mau. Nggak mau sih. Enggak lah, apa-apa. Ini bambu buntat, ini bambu yang nggak ada lubang itu. Itu bambu ya? Ya, ini bambu Itu buntat. bambu ya. Ini saya bentuk. Oh, dikit. Oh, dikit. Itu bambu buntat, orang nggak apa-apa kan tuh Pak Ari. Di Paroni megang kan nggak apa-apa kan? Terus saya kayak gitu. Nah, udah mental saya. Oh, aja. Halo guys. Itu. Halo guys, angkat. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah ilal azim amma ba'du. Oke, buat sobat KBR semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Gusti Allah, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, ini saya lagi ngobrol sama juragan sobat. Amin. Ini Tertentunya. mau ngobrolin pengalaman misteri-misterinya ini. Ini yang pertama mau siapa aja silahkan. Paroni nih. Hari. Nah Pak Ari, udah Pak Ari dulu pengalaman misterinya. Nanti sepertinya kalau punya Pak Ari ini boleh nanya juga, kayak nanya itu gimana Ki, gitu boleh. Yang Pak Ari merasa janggal gitu apa kayak gitu. Apa ya? Pengalaman mistis itu enggak begitu banyak sih saya tuh. Ya, Memang ada kejadian itu dulu, ini ngomongin kantor lama ya. ya. Saya pernah kerja di tempat orang. Hmm. Itu dia tuh punya istilahnya punya apa ya namanya, Pegangan. guru spiritual lah. Nah, guru spiritual. Guru spiritual. Hmm. Nah, semua kejadian itu, Pak, saya mau ngerjain ini nih, kira-kira bakalan sukses enggak? Hmm. Ketika guru spiritualnya bilang oke, yes, Hmm. dikerjain, Sukses. sukses, Hmm. berjalan. Nah, kayak gitu tuh kalau menurut Aki ya, Ya, itu real enggak? Apa itu hanya kebetulan atau gimana? kalau menurut saya gitu sebagai praktisi, nah memang satu kayak saya pribadi nih, saya ngomongnya ke pribadi saya aja ya. Kayak saya itu kan gini, setiap kita mengerjakan kan,
Nah, kita kirimin Fatihah, kita kirimin doa setiap habis sholat, biar usahanya itu ataupun ininya itu Maju. maju, Oh. gitu. Nah, itu ada jalan kayak sepertinya ada jikiran-jikiran yang kita baca diususin buat kayak yang mintanya nih. Nah, diususin buat yang minta ini. Untuk proyeknya lah ya. Nah, iya. Nah, biasanya kayak gitu. Berarti itu kategori gini ya, apa namanya? Orang itu tuh sama guru spiritualnya diberi doa-doa atau diberi ilmu, atau malah guru spiritual itu tahu itu kegiatan itu bakal kejadiannya tuh bagus gitu loh. Ya. Tahu, ibaratnya kayak tahu masa depan lah. Itu tuh bener ndak kayak gitu tuh? Itu benar. Itu benar. Biasanya gini. Makanya ini dibalikin ke diri saya aja gitu ya. Biasanya kita hajatin dulu. Kita kalau saya pribadi ini biasanya sholat istikharah, kita hajatin buat ini, kita minta petunjuk bagaimana nih dia nih ke depannya nih usahanya bagus ataupun ini kasarnya nanti kayak kita meminta tanda. Sebenarnya warna hitam jelek, warna putih bagus. Nah, itu yang hadir dalam mimpi kita itu warna apa? Gitu. Nah, jikalau memang hadirnya warna putih, maka dia untuk usaha itu bagus ke depannya. Nah, jikalau warna hitam sebelum terlambat mendingan jangan. Gitu. Jadi ibarat bukan lihat masa depan, cuma lihat pertanda. Iya. Ini kalau pribadi saya ya. Gitu. Tapi beda guru spiritual, beda teknis. Beda teknis. Ada juga yang memang kayak gini, ada juga kayak kita ini yang akan terjadi nih. Nah, biasanya kita dikasih taunya itu dalam mimpi. Ini bakalnya begini, cuman sepertinya kita mimpinya di tempat-tempat dekat gini. Sepertinya ini bakal terjadi banjir, bakal terjadi gempa. Nah, cuman yang terjadinya di mana gitu. Tapi di bulan ini ataupun di tahun ini bakal terjadi itu gitu. Oke. Itu. Kalau misal hal kayak gitu tuh dimungkinkan enggak dia tuh minta pertolongan untuk melihat ke masa depan. Kalau misalnya nih guru spiritual itu dia tuh enggak terlalu percaya sama agama lah. Kayak gitu. Nah, dia minta pertolongan ke yang bisa enggak kayak gitu? Karena gini, dalam spiritual yang penting itu dia mempunyai keyakinan. Gitu. Dia mempunyai keyakinan. Nah, makanya ada yang alirannya ini, ada yang alirannya ini, gitu. Tapi kan memang ada yang keyakinannya ini, ada yang keyakinannya itu. Nah, beda-beda dalam spiritual itu yang penting keyakinan, gitu. Siap. Gitu. Saya belum ada. Belum ada, lagi nyari kata-kata Pak Roni. Cerita soal apa nih? Katanya mau cerita soal kepikat. Oh ya. Kepikat saat kepikat tuh dia mau cerita katanya pengalamannya. Terpikat sama wanita, sama cewek gitu. Nggak pelet. Iya. Iya, macamnya itu. Pelet. Dulu. Makanya kita buat berbagi gitu ya kan. Nah, ceritain dulu aku waktu saat kena pelet itu gimana diri kita gitu. Ya, yang dirasain sih saat kena pemikat itu, ya pikiran kita apa ya? Mikirnya cuma si cewek itu. Tiap hari kepikirannya ke situ terus. Ke cewek itu aja tujuannya. Yakin abang di pelet? Iya, benar. Selama 3 hari saya kena kayak gitu. Itu ada tanda-tanda Pak. Rasanya gimana kena pelet? Ya rasanya sih biasa aja, cuma pikiran fokusnya ke dia. Ke cewek gitu. Pengennya ketemu dia, ngobrol sama dia, si cewek itu. Itu. Nggak ada pikiran yang lain, diomong sama orang juga, tetap ke dia terus pikirannya. Lihat yang listrik aja, dia mukanya kebayang terus. Lihat yang listrik nih, kebayang muka dia. Cinta kali enggak? Enggak, orang baru ketemu kok. Oh iya. Gitu. Baru ketemu doang. Terus lagi kerja juga nggak fokus, pikiran ke dia.
bawa alat, mikirinnya dia. Udah pokoknya cuman dia doang udah. Dia yang ada di pikiran. Udah itu doang. Nah, berarti itu sobat, jikala kita terkena pemikat ataupun pelet, itu emang biasanya pikiran kita apa, hati kita, terkadang pun kalau memang peletnya itu kan pelet ada tingkatannya. Kalau dia ngiket ke hati, itu pasti kaki itu pengen ngelangkah terus ke sana. Pokoknya dia mau di mana aja dicariin. Apalagi udah diikat 3 unsur, kayak hati, pikiran, sama kaki, udah. Itu bisa stres gara-gara pelet. Itu target harus kejadian, maksudnya kategori itu katakan emasnya nih kepelet nih. Nah, Kan wanita itu kan punya tujuan kan. iya. Tujuannya supaya jadi suaminya lah. Katakannya kayak gitu nih. Nah, dengan dipelet itu ketika tidak sampai kejadian jadi suami itu ilmu apa namanya peletnya itu bakalan melekat selamanya atau otomatis hilang sendiri. Itu kalau memang nggak ada yang bisa melepasnya, ya itu melekat terus. Gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya kita kepelet nih, kepelet. Nah, dia menghindar dari kita. Nah, kita yang nggak bisa menghindar dari dia, kita yang kayak nantinya kayak orang gila nyariin dia. Kayak gitu selama kita nggak kayak ada yang ngebantuin buat ngelepas apa kayak gitu, buat ngeleburin gitu, buat ngeleburin pemikatnya, peletnya. Nah, baru dia normal kembali, baru lupa dengan sosok itu. Berarti ketika sudah dihilangin ya, Ya, efek peletnya itu, terus itu bakalan nge-feedback nggak ke orang yang melet itu? kalau kitanya nggak ngebalikin, enggak. Karena kayak pelet, buka aura itu berbeda. Kalau aura itu masuknya ke karismatik. Karismatik itu kan orang demen aja ngelihatnya, senang aja gitu. Kalau pelet itu memang kita mau ngikat pikiran sama hatinya, gitu. Saya masih mending 3 hari. Temen saya sampai sebulan, sampai 2 bulan. Temen Terus kok bisa lepas gimana, Mas? saya dibantuin. Tapi saya yang ngerjain sendiri. Setelah saya dikasih tahu sama Kibrata, saya kerjain pagi-pagi. Kok kayak gini, ngerasa aneh. Beda, cuma nggak inget muka dia, Tuh. nggak inget nama dia. Kayak ada yang aneh gitu, plong aja pikiran. Setelah lepas dari pemikat itu, bahkan saya Setelah lepas kayak gitu, Iya, setelah lepas. ketemu lagi sama orang kan nggak ngerasa apa? Enggak, Pak. Bahkan saya nggak mau ke rumahnya dia lagi. Takut kena lagi gitu. Ini ngomongin kayak voodoo, berarti kategori santet berarti ya. Ya, Tapi dia pakai media boneka. Kalau di luar negeri emang itu kan ada tuh voodoo terus ditusuk-tusuk. ya, dia boneka voodoo. Ya, Kalau di Indonesia kan kita kayak enggak kita pakai pocong, boneka pocong. ada juga konsep kayak gitu juga. Ada juga, ya. Ada. Nah, itu taunya kita kena apa namanya, kayak gitulah, Ya. santet voodoo kayak gitu tuh kayak gimana tuh? Pi? Nah, satu, ini berarti ciri-ciri orang yang terkena santet ya, ataupun rumah yang terserang santet gitu. Ya, boleh. Nah, satu, biasanya satu malam itu ada terdengar suara kayak meledak, kayak benda jatuh. Nah, kedua, di satu ruangan ataupun badan kita di jam-jam tertentu itu merasakan panas seperti kena kita dekat kena merang bambu, panas gatal gitu. Jadi kayak kita kena bara aja gini, dekat sama bara. Nah, ketiga, biasanya kalau ini
itu pikiran sama hati kita kayak ngambang, kayak nggak stabil. Iya, iya. Itu. Nah selanjutnya saat masuk ke badan, ya udah langsung melepes badan kita, drop. Gitu. Tanda-tandanya Tapi ini sampai. kalau terkhusus nih kayak voodoo kayak gitu tuh. Kan voodoo kan kayak ditusuk-tusuk gitu tuh. Iya. Terus, orang itu luka-luka lah. Ya. Luka entah itu luka dalam atau luka luar lah. Kayak gitu tuh misal kita ndak tahu nih. Ya. Taunya kita sakit secara Iya. medis. Mm-mm. Taunya kayak gitu. Padahal faktanya kita kan nggak ngerti nih Iya. masalah itu bener disantet atau enggak. Taunya kita ke dokter terus kita organ dalam kita luka, dia diagnosis mungkin ada kesalahan kayak gini terus kemudian faktanya setelah diobat itu tidak sembuh Mm-mm. dengan voodoo kayak gitu dengan Iya. kita organ dilukain atau nah setelah organ kita rusak tadi baru tahu nih itu kena santet. Iya, bahasanya kita ada serangan. Baru tahu nih kena santet dan itu udah kategori telat kayak gitu. Apakah kayak gitu juga bisa di netralin atau di gimana? Bisa. Cuman memang tidak secepat kalau kita kayak baru kena ataupun baru ini. Nah, itu kan butuh proses pengobatan luka dalamnya itu. Tetap Iya. ada medisnya juga. Ya medis tetap, cuman dibantu dengan gitu. Batin ya, ilmu batin. Ya, karena gini. Karena kalau saya bilang, karena sebenarnya kenapa dia sampai nyata penyakit itu, luka itu, karena udah terlalu lama. Karena gini, terkadang kan kita berpikir metropolitan ya. Udah nggak ada ilmu-ilmu Iya, kayak gitu. gitu. Nah, padahal kan kayak gitu. Tapi Aki bisa nggak ngerasain misalnya nih ada salah seorang kena santet? Ya bisa. Oh bisa ya Ki. Iya. Dia kenapa nih? Ya bisa. Oh terasa ya Ki ya. Rasa. Oh ini bukannya ketempelan, ini karena ada ini. Ya itu tahu. Baru kita telusurin, ini pakai metode santetnya santet apa nih? Kayak gitu. Nah, nih saya praktekin nih ya. Nggak apa-apa nih ya. Jangan ke saya. Nah, saya praktekin nih. Saya praktekin. Jangan saya. Saya praktekin ke Pari aja dah. Oke ya Apa tuh? Pari. Ya. Janganlah, jangan. Enggak, cek gini doang gini. Gini. Doang. Enggak apa-apa. Gini aja. Biar kelangkangnya kelihatan ke sini. Bayangannya, Bayangan Pari. Ini tangan gini. Ini tangan. Tangannya gini. Nggak ada Ya. bayangan. Nah, mana? Nari ya Wak. Mana? Nah, bayangannya kok di situ. Nah, Pari. Nah, ya bayangan sini nih ya. Nih. Nih, sobat nih sekali lagi ya. Sakit nggak? Enggak. Saya cuman ini. Aduh, sakit itu. Enggak, saya bayangannya. Saya cuman ini. Nanti rasain aja. Panas ya doang. Enggak panas enggak. Rasain angetnya aja. Sakit tuh. Enggak. Cuma dari Masnya aja, bayangan. masnya aja. Enggak. Nah, ya. Ntar kalau ini nanti disangka Iya, Pari lah biar. disangka nanti kan Nggak apa-apa. Masnya aja nggak apa-apa. enggak apa-apa. Orang dulu Mas Warto saya pakai keris saya gores. Cuma Jangan, bayangannya jangan. doang, Pak. Saya ngituin bayangan. Nah, saya Takut ngituin sama saya takutnya rekayasa. Nah, nih. Ntar nih ya. Saya nggak usah pakai ini dah. Nih bayangannya nih. Nih. Saya ketuk-ketuk ya. Terasa nggak? Nah itu kayak gitu. Nah sebenarnya jikalau kita, nah ini bayangan ini nggak sulap ya. Nanti ntar malam masih ada itu. Ini nggak sulap. Ini nggak Iya, sulap. Pak Roni nanti ntar malam ada yang gini-gini ntar. Kasih dulu. Itu ini nggak sulap ya. Karena saya ngegunain. Nah saya hanya mencontohkan. Nah itu tadi jenis salah satu kenapa kok kita ngerasain kok diperiksa nggak ada sedangkan kita ngerasain ditusuk-tusuk apa. Nah itu sebenarnya yaitu kelangkang itu yang disebut sukma Bayangan. bayangan kita.
Nah itulah yang yang ditarik, itulah yang ditojos, yang dimasukin sebenarnya ke boneka, masukin ke boneka. Nah itulah yang tojos. Nah makanya saat diperiksa ke dokter, kita nggak ada penyakitnya, tapi kita ngerasain ini kayak kebakar, ini. Nah itu tadi contohnya, makanya saya nyontohinnya ke tangan. Kebayangan tadi nyontohinnya. Towel Pokoknya termalam ada aja yang noel-noel. Gitu. Nah makanya saya tadi maksudnya mau meraktekin, nah itu pakai tangan begini, nanti rasain. Nah itu salah satu contoh. Jadi kayak gitu, makanya saya sering bilang sama tamu-tamu saya, nah unsur energi itu kalau memang kita kena guna-guna, perbedaannya gini aja, rasa sakit itu datangnya itu jam-jam tertentu gitu. Terus gini, Ki, misal gini, Ki. Ketika kita tahu nih, kita kena Ya. santet nih, Ya, ada nggak sih apa ya istilahnya, Buat- tips lah, ya tips minimal untuk buat mencegah gitu. mencegah sebelum kita ke Berobat orang sepertinya. yang ahli lah. Ya. Nah kalau untuk tip mencegah, jadi ini rumah nih ya, ini rumah kita, ya kan? Nah kita sepertinya ke belakang, ke depan, gitu. Nah, sebenarnya kita ke belakang, kita bacain aja kayak Al-Fatihah, Falak, Anas, sama Al-Ikhlas. Ke depan kita bacain Al-Fatihah, Falak, Anas, Al-Ikhlas. Nah, kita ambil air. Nah, enggak ambil air wudhu, ambil air wudhu sebelum ambil air wudhu dulu. Ambil air wudhu dulu. Baru kita Boleh baca lagi. Kenapa masih kerasa? Enggak dari Kebayang ya. Masih kebayang. Jadi kita ambil air nih satu ini aja. Ember. Nah, ya satu ember. Nah, kita di situ bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, airnya itu udah dikasihin air garam. Nah, kita siram-siramin, kalau enggak kita campurin ke buat ngepel. Kalau enggak buat ngepel rumah itu. Insya Allah itu buat nyegah. Kalau asalnya buat netralin energi yang ini, Pertolongan pertama lah. ya, Ya. pertolongan pertama. Maknya kayak gitu kan dia nggak bakalan lepas begitu aja. Iya. Itu kan beri lagi gitu. Nah pertolongan pertamanya yaitu tadi paling sedikit 9, kalau banyak terserah, yang penting ganjil bacainnya ganjil ya. ya. Nah itu Makanya mandi wajib 7 kan ganjil. gitu. Nah udah setelah itu baru kayak ngepel di depan siramin. Oke. Udah nih, cukup nih. Cukup. Terima kasih. Ya. Ilmunya Pak. Ya buat sahabat KBR, itu tadi bincang-bincang kita sama Juragan. Juragan, amin. Mudah-mudahan bisa jadi edukasi, bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Pengalaman-pengalaman, cerita-cerita tentang misteri, tentang guna-guna. Ya mungkin cukup sekian. Alafu kepada para guru, para sesepuh, para senior, alafu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.